Kalau yang saya lihat memang kekuatan relawan masih sangat signifikan ya dalam mengangkat suatu figur ya. Kecenderungan relawan muncul ini adalah upaya untuk bisa mengangkat suatu figur tanpa harus melalui jalur formal. Halo para pemirsa Perspektif Baru dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi atau bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK ya. Berjumpa lagi dalam acara Perspektif Baru yang akan memberikan sebuah diskusi buat Anda dan mungkin pencerahan supaya Anda bisa mendapatkan sedikit terang gitu ya dalam melihat berbagai fakta fenomena persoalan terutama masalah sosial politik di Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan orang yang akan membedah dan melihat, memberikan terang buat kita untuk membaca politik nasional kontemporer ya. Kita melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa politik penting yang mungkin menjadi game changer dalam politik Indonesia ke depannya. Membaca Presiden Jokowi tentunya, ada koalisi-koalisi partai terbaru. Nah, bukan saya yang akan berbicara dan memberikan Anda perspektif, tapi ada Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi Mas Wasis, apa kabar Mas? Selamat pagi Mas Didit dan pemirsa semuanya, kabar saya sehat. Semoga kita dalam dan sehat selalu. Amin. Amin. Nah, kalau Mas Wasis ini sehat, kira-kira politik Indonesia ini dalam kondisi yang sehat, agak demam atau cenderung kesakit nih Mas? Kalau melihat, kita lihat nih, ada paling tidak ada dua peristiwa politik yang paling kontemporer. Yang pertama ada koalisi yang dini Mas, dilakukan oleh tiga partai, ada P3, Golkar, dan juga PAN ini ya. Kalau bicara politik kita kan politik sidang isbat nih Mas. Sidang isbat itu kan satu hari jelang Lebaran atau satu hari jelang puasa baru ditentukan ini. Apa nih, apakah puasa atau enggak, Lebaran atau enggak. Ini kita biasanya politik akhir sidang isbat nih. Yang kedua kita tahu ada Rakernas Projo kemarin, yang kemudian kita lihat ada gestur politik yang penting secara elektoral di-share oleh Presiden Jokowi. Nah, Mas Wasis gimana melihat ini, Mas? Peristiwa-peristiwa politik ini, Mas. Baik, terima kasih Mas Didit. Kalau secara general memang politik kita hari ini memang sudah mengalami peningkatan tensi ya, di mana masing-masing potensi kandidat yang akan maju di pemilu 2024 nanti sudah menunjukkan keinginannya untuk bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan tadi ya yang kita diskusikan tentang koalisi. Nah, saya pikir kan pembentukan koalisi ini sebenarnya adalah upaya untuk menghadapi ketidakpastian dalam politik tentunya. Kita tahu bahwa di pemilu 2024 nanti kita akan menghadapi namanya pemilu serentak, di mana pileg, pilpres itu menjadi satu rangkaian satu hari, dan itulah yang menyebabkan yang dulunya koalisi itu idealnya dilakukan setelah hasil pileg keluar, sekarang justru sekarang lebih dini, karena yang kita lihat sekarang ini dengan adanya format pemilu serentak itu kecuali PDIP yang sudah bisa dikatakan maju lebih depan dalam yang bisa mencapreskan seseorang, partai lain dalam kondisi tertentu. Dan di sinilah kemudian koalisi dibentuk karena sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi kepentingan dan juga kekuatan politik ya. Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan secara dini, maka potensi yang akan muncul kemudian adalah partai-partai yang lain akan menjadi semacam kuda hitam yang tentu bisa menyalip dari koalisi yang entah akan dibentuk sekarang atau besok sebenarnya. Jadi disinilah kita melihat koalisi ini adalah jawaban atas ketidakpastian dalam menghadapi pemilu 2024. Mas Wasis, ini menarik Mas. Sebelum tadi Mas Wasis nanti analisa yang kedua tadi Mas. Saya mau tanya masa depan dan proyeksi koalisi dini tadi Mas Wasis cukup memuji lah. Ini penting juga buat kesehatan demokrasi kita, koalisi sejak dini ini supaya merubah kultur politik yang memang kultur politik yang jelang sunset ini kan Mas. Nah, seberapa punya asa sih Mas masyarakat tentang koalisi dini ini dalam kesehatan demokrasi, atau jangan-jangan
ini nih koalisi yang akan masuk angin juga karena pada ujung-ujungnya ya game changingnya akan nanti di ujung garis finish aja gitu, Mas Wasis. Kalau dalam demokrasi itu yang namanya koalisi itu tentunya hadir kalau misalnya ideologinya antar partai kuat. Yang itu nanti akan berpengaruh pada karakter pemilih itu sendiri, yaitu pemilih yang sifatnya ideologis pula. Nah, dalam konteks Indonesia yang kita tahu ideologinya itu serba abu-abu, inilah yang berdampak pada preferensi pemilih kita, di mana pemilih kita itu belum tentu tahu apa itu koalisi, apa itu kontestasi, dan sebagainya. Artinya di sini memang dibandingkan dengan segmen pemilih ideologi atau loyalis partai, segmen terbesar dari pemilih kita masih pemilih yang sifatnya undecided voters atau pemilih yang itu masih mengambang pilihannya. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang pemilih kita itu lebih didorong kecenderungannya terhadap satu isu atau suatu figur tertentu. Jadinya alih-alih akan tahu koalisi, yang akan muncul di benak para pemilih itu adalah siapa sosoknya yang akan diangkat. Nah, inilah yang menurut saya menjadi semacam gap ya, ketika kita melihat adanya keinginan koalisi yang dilakukan oleh para elit, sementara segmen pemilih tertentu atau yang mayoritas itu belum tentu tahu apa itu koalisi. Yang inilah yang menurut saya menjadi menarik untuk kita bisa bicarakan lebih lanjut. Nah, jadi ini apa namanya koalisi yang punya tiket tapi belum punya tokoh. Nah, ini penting juga nih Mas ya. Nah, dulu ini kan kalau kita lihat Mas dalam 2 kali pemilu lah, at least kalau pemilu 2019 ya jelas ini ya karena ada incumbent ya. Tapi at least 2014 Mas. Ini ketika kalau kita bisa sebut ya Mas ya, non sewu bisa sebutnya rezim opini publik gitu, rezim survei gitu lah ya. Rezim survei kemudian memberikan endorse atau tekanan kepada pemilik tiket untuk memberikan tiket kepada seorang namanya Jokowi, orang yang dianggap sebagai pendatang yang tidak terlalu lama gitulah, kalau nggak mau dibilang pendatang baru di politik nasional kita gitu. Nah, dengan koalisi 3 partai ini banyak yang menganggap bahwa ini sekarang mungkin bagi partai-partai politik enough is enough gitu. Kita akan memberikan tiket kepada orang-orang kita, meskipun secara elektabilitas atau secara survei ini tidak begitu cukup populer atau ada di papan atas, tapi pemegang tiket kita nih, Mas. Nah, Mas Wasis gimana menganggap sekarang apa pertarungan antara rezim tiket dengan rezim elektabilitas ini? Karena ada beberapa 3 besar ini kan, kayak Mas Ganjar belum tentu punya tiket. Mas Anies apalagi karena Mas Anies nggak punya partai sendiri. Yang paling memungkinkan untuk membungkus partai tentu Pak Prabowo gitu ya. Mas Wasis melihatnya gimana rezim tiket dan rezim elektabilitas ini? Yang perlu kita ketahui kalau kita ingin mencapreskan suatu figur kan harus melewati presidential threshold kan. Yang mana itu memang harus butuh partai. Dan sebelum mencapai PT kan kita harus juga lolos electoral threshold yang mana 25% suara nasional dan 20% suara DPR. Artinya memang partai itu adalah kunci dalam mencapreskan individu. Nah, kembali ke pertanyaan rezim tiket dan rezim elektabilitas. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang namanya popularitas itu belum tentu terkonversi menjadi elektabilitas. Ini menjadi poin penting ya. Karena yang kita lihat sekarang ini elektabilitas itu adalah faktor yang itu mana bisa berubah setiap saat. Artinya misalnya ada suatu blunder politik atau misalnya terjadi semacam chaos. Popularitas yang ada sebelumnya tinggi bisa jadi turun drastis. Nah, disinilah kita perlu melihat atau mungkin perlu berhati-hati ketika kita membaca popularitas suatu figur ya. Karena uji kontinuitas suatu figur itu akan terlihat manakala yang bersangkutan itu sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Nah, ini penting untuk karena disitulah kemudian beliau akan kehilangan sosok sorotan media, akan kehilangan popularitas, akan kehilangan istilahnya akses terhadap kebijakan. Nah, disitulah kemudian popularitas itu diuji sebenarnya. Apakah memang figur-figur yang populer sebelumnya itu ketika sudah tidak menjabat pejabat publik itu akan tetap tinggi popularitasnya.
yang itu nanti akan terkonversi elektabilitas. Nah, kalau rezim tiket memang kita harus akui ya, kalau Pak Prabowo masih menjadi kandidat yang sangat potensial ya untuk bisa dicapreskan. Cuman yang perlu kita sadari adalah rezim tiket ini tentu perlu juga dukungan dari kelompok lain. Karena di Indonesia sendiri yang saya tangkap belum pernah ada pemerintahan yang itu sifatnya unipolar atau yang dikuasai satu kubu. Biasanya mereka akan butuh kubu lain untuk bisa bergabung. Ini adalah sesuatu yang sangat unik dan biasa ya, karena memang kita perlu keseimbangan politik. Nah, di sini kemudian terjadi namanya ketemu kepentingan antara rezim tiket dan rezim popularitas, di mana masing-masing kubu ini saling berpotensi membangun yang namanya mutualisme ketika yang satu butuh kendaraan, yang satunya butuh dukungan populer atau populis dari tokoh lainnya. Nah, ini penting juga tuh Mas. Jadi akan tercipta equilibrium ya antara kebutuhan supply dan demand-nya. Satu punya tiket, yang punya tiket juga harus mendengarkan suara rakyat kalau mau menang gitu kan, lewat survei. Dan yang punya survei juga harus punya kemampuan membungkus partai kalau dia mau punya tiket gitu, karena joget-joget aja tapi tanpa tiket ini juga nggak akan bisa apa-apa. Mas Wasis, tadi kita udah bahas dikit lah ya tentang bagaimana koalisi partai, bagaimana pertemuan antara orang yang punya elektabilitas dengan orang yang punya tiket tapi elektabilitas rendah. Nah, ini juga yang menjadi dianggap penting gitu ya, gestur politik dan endorsement dari Presiden Jokowi, meskipun udah tidak akan maju lagi secara konstitusi tidak memungkinkan, dan mungkin secara politik juga semakin besar penentangannya untuk melanjutkan periode berikutnya atau nambah-nambah masa jabatan lah gitu ya. Mas Wasis gimana melihat bagaimana Pak Jokowi dalam peta pertarungan 2024 kemarin, terutama basisnya setelah Rakernas Projo dengan gestur politik yang Pak Jokowi keluarkan kemarin? Gimana bacaan Mas Wasis? Baik, membaca gestur presiden memang itu menimbulkan interpretasi simbolik ya. Karena disitulah kemudian kita bisa melihat siapa kira-kira sosok ideal yang menjadi suksesor Presiden Jokowi hari ini. Nah, pertemuan di Rakernas Projo itu kan sebenarnya adalah upaya untuk bisa istilahnya beliau ingin setidaknya memberikan pilihan bagi para relawannya dulu untuk bisa menentukan pilihan yang lain ketika sudah tidak menjabat. Nah, ini penting ya, karena yang namanya relawan itu memang perlu mendukung satu figur tertentu setelah yang kemarin sudah tidak lagi bisa menjabat. Nah, di sini kemudian bola itu ada di tangan Pak Jokowi sekarang, karena yang namanya endorsement dari beliau yang notabene masih dianggap tokoh yang sangat populer itu penting untuk bisa menambah popularitas maupun elektabilitas dari calon yang didukung katakanlah. Nah, di sini kemudian gestur itu menjadi semacam dukungan simbolik sebenarnya. Oke, Mas. Nah, kalau tadi Mas Wasis katakan penting nih endorsement presiden ini ya. Seberapa penting sih Mas? Bagaimana kita membaca kekuatan endorsement? Karena kalau kita berkaca Mas ya, nuwun sewu, menjelang 2014 ketika Presiden SBY memilih untuk ada di pinggir lapangan menonton pertandingan ini berlangsung gitu ya, tanpa cawe-cawe sedikit pun ya, ketika pemerintahannya dianggap semakin akhir semakin lemdak gitu ya, akhirnya endorsementnya Pak SBY jadi kurang laku gitu. Nah, apa yang mencoba untuk diperbaiki atau dilakukan oleh Presiden Jokowi berkaca dari pengalaman sebelumnya ini, Mas? Kalau yang saya lihat ya, sebenarnya kan Pak Jokowi kan juga berkepentingan ya untuk agar program-program yang telah dijalankan oleh beliau ini tetap berjalan di periode selanjutnya kan, sebenarnya. Itu kan kunci poinnya di situ. Karena kalau kita belajar dari pemerintahan sebelumnya kan banyak proyek yang itu tidak dilanjutkan di pemerintahan yang baru. Nah, saya pikir yang namanya endorsement itu penting ya untuk bisa memastikan bahwa peninggalan Pak Jokowi itu tidak hanya selesai di satu atau dua periode saja, tapi juga dilanjutkan oleh periode berikutnya. Karena yang sudah menjadi semacam pola pakem adalah ganti presiden, ganti kebijakan, ganti legasi pula. Nah, di sini kemudian endorsement seorang presiden itu penting ya pada calon yang dituju atau figur tertentu supaya legasi atau monumen politik Pak Jokowi tetap ada di pemerintahan selanjutnya. Karena kalau misalnya tidak dilanjutkan, maka
inilah yang akan menjadi semacam buah prestasi terhadap kebijakan pemerintahan yang sekarang ya, di mana yang sudah baik sekarang tidak dilanjutkan misalnya. Nah, di sini kemudian endorsement itu penting bagi suatu figur tertentu atau calon yang kiranya dianggap layak bisa menyamai beliau atau mungkin lebih. Oke, menarik Mas. Nah, ini kan bukan hanya endorsement untuk keterpilihan Mas, tapi juga bagaimana sahih gitu endorsement presiden ini untuk menggiring calon yang diusung atau di endorse ini juga dapat tiket gitu Mas. Karena Pak Jokowi ini kan bukan pemegang pemegang bullpen untuk tiket. Nah, gini gimana Mas Wasis? Karena ada kemungkinan juga nih Mas, kalau ngelihat gestur kemarin, mungkin saja calon yang didukung Pak Jokowi dan relawannya itu belum tentu juga menjadi pilihan dari Ibu Mega gitu misalnya sebagai rumah besarnya Pak Jokowi. Ini gimana juga endorsement ini bisa merangsang calon ini mendapatkan tiket gitu. Ini karena punya problematika sendiri nih Mas. Kalau yang saya baca itu adalah endorsement itu adalah cara instan untuk bisa mendapatkan popularitas secara cepat di level Jakarta ya. Karena kalau kita berkaca pada kasus atau mungkin ketika Pak Jokowi naik kan juga banyak dukung elit kan, yang mana sekarang menjadi pembantu beliau di pemerintahan. Nah, saya pikir di sini meskipun Pak Jokowi tidak punya kuasa untuk bisa memberikan tiket tertentu pada calon, paling tidak dengan endorsement beliau terhadap satu figur tertentu atau mungkin yang lain, itu bisa istilahnya referensi beliau itu menjadi semacam pola atau mungkin semacam surat sakti bagi partai untuk bisa mendukung yang bersangkutan. Karena kita harus akui bahwa referensi atau surat sakti itu memang menjadi semacam bukti pengakuan bahwa figur atau calon yang didukung nanti itu layak untuk bisa memimpin Indonesia. Nah, ini penting. Oke, akan seperti apa nih Mas nanti permainan ke depannya gitu. Seperti apa sih petanya kalau Mas Wasis bisa kasih gambaran kita pasca dua peristiwa politik yang menurutku agak cukup signifikan ya. Endorsement Pak Jokowi, gestur Pak Jokowi kemarin dengan koalisi 3 partai ini. Apa yang bisa kita lihat secara garis besar gitu Mas ke depan? Kalau yang saya lihat memang kekuatan relawan masih sangat signifikan ya dalam mengangkat suatu figur ya. Di mana kemenangan Pak Jokowi kan juga didukung para relawan. Nah, saya pikir relawan ini akan tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam mendukung figur tertentu ya, entah dari mana latar belakangnya. Itu satu. Jadi kecenderungan relawan muncul ini adalah upaya untuk bisa mengangkat suatu figur tanpa harus melalui jalur formal, katakanlah demikian. Nah, cuman koalisi ini sebenarnya kan menjemput bola dari sosok yang dianggap relawan itu sebenarnya. Artinya di sini kan kecenderungan dari keterpilihan partai-partai yang ada kan cenderung mengikuti efek ekor jas. Jadi cenderung mengekor atau mungkin mendapatkan kelimpahan suara dari sosok yang populer. Artinya di sini yang perlu kita baca adalah para partai juga mendukung siapa kira-kira calon yang banyak relawannya gitu. Karena itu sebagai bentuk supply and demand dalam politik ya, di mana ada sosok yang populer, disitulah banyak suara. Dan itu berpenting bagi suatu partai untuk bisa menang pileg dan sekaligus pula mencapreskan figur tertentu. Dan disinilah kita lihat adanya suatu keseimbangan kepentingan antara sosok yang didukung dari akar rumput dengan suara yang cukup besar dengan partai yang punya kewenangan otoritas dalam mencapreskan melalui jalur formal. Karena lebih demikian. Oke, baik, terima kasih Mas Wasis. Kurang lebih kita udah dapat sedikit penerangan lah, lampu penerangan meskipun politik ini masih gelap gulita dan seperti hutan belantara. Kadang-kadang di depan kita nggak tahu nih. Oh, kita lihat ini kuda, ternyata ular gitu kan Mas. Jadi politik ini kan perlu lebih banyak lagi lampu supaya kita bisa selamat gitu sampai di ujung jalan. Terima kasih Mas Wasis atas perbincangan dan perspektifnya pada hari ini. Demikian wawancara saya dengan Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional. Saya Budi Adiputro, sampai jumpa.